Halo semua, jumpa lagi di Akademi Indonesia YouTube channel, tempat kamu belajar soft skill gratis, simple, dan tentunya mudah untuk dipahami. Saya RK, profesional soft skill trainer. Di video materi kita kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bisnis proses. Ayo, siapa yang pernah mendengar bisnis proses? Atau ada yang mendapatkan tugas untuk bikin bisnis proses? Simak materinya kali ini. Kata siapa, bisnis proses itu bikinnya sulit. Itu gampang banget. Yang penting Anda simak materinya hingga selesai, ya. Jadi kita kenalan dulu nih dengan yang namanya bisnis proses. Apa sih bisnis proses itu? Bisnis proses itu sebetulnya adalah sesuatu yang setiap karyawan di perusahaan pasti memilikinya, ya. Dan biasanya bisnis proses itu juga terkait dengan area kerjanya masing-masing, di mana bisnis proses setiap karyawan itu harus terintegrasi dengan bisnis prosesnya perusahaan. Supaya antara bisnis proses yang dilakukan oleh karyawan itu mampu menunjang tercapainya semua proses dalam rangka mencapai target kerja perusahaan. Ya. Kemudian, bisnis proses itu sendiri adalah aktivitas-aktivitas kerja yang dilakukan secara terstruktur, saling terkait, dan berulang, baik dalam daily activity, weekly activity, monthly activity, ataupun yearly activity. Untuk apa? Memproses input sehingga menghasilkan output berupa produk, layanan, maupun hasil kerja bagi customer. Ingat, customer itu ada dua, ada internal customer, ada external customer. Internal customer adalah bagian atau orang yang menggunakan hasil kerja Anda untuk diproses kembali. Sementara kalau external customer adalah pengguna akhir di luar perusahaan Anda yang menggunakan produk atau layanan yang dibuat oleh perusahaan. Oke, lalu bagaimana Coach RK caranya untuk kita bisa memetakan yang namanya bisnis proses, ya? Ada satu tools yang disebut dengan SIPOC Business Process Mapping. Singkatan apa sih SIPOC itu? Yaitu singkatan dari supplier, input, proses, output, dan customer. Nah, yuk sama-sama kita pelajari satu persatu ya. Supplier, apa itu supplier? Yaitu bagian yang memberikan input untuk diproses. Bisa berupa bahan baku, bisa berupa material, barang, ataupun informasi, data, dan sebagainya yang nanti akan diproses. Nah, ya, itu supplier memberikannya. Lalu ada yang kedua, input. Apa itu input? Tadi berupa data, informasi, material, money, dan lain-lain, ya, terkait dengan sumber daya perusahaan biasanya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada proses. Nah, ini inti dari bisnis proses ya. Apa itu proses? Yaitu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk mengolah input menjadi output sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian ada output, berupa produk, jasa, hasil kerja dari input yang kita proses. Dan terakhir ada yang disebut dengan customer. Ya, siapa itu customer? Tentunya bagian, orang, departemen yang menggunakan output dari hasil proses input yang kita lakukan. Lalu Coach RK, kenapa sih kita harus paham bisnis proses? Manfaatnya apa sebetulnya? Ya, yang pertama, agar kita tidak salah alamat ketika berkomunikasi dan berkoordinasi saat bekerja. Dikarenakan apa? Kita tidak tahu siapa saja supplier yang memberikan input berupa bahan baku, data, atau informasi yang akan kita proses dalam aktivitas kerja. Misal, Anda butuh data karyawan, Anda malah mintanya ke tim finance. Anda butuh data bahan baku, ya, Anda malah mintanya ke tim maintenance. Itu salah alamat. Yang kedua, agar proses kerja yang kita lakukan tidak menjadi dan menghasilkan waste. Waste itu artinya sesuatu yang tidak berguna, yang harus dibuang gitu ya, kemudian tidak produktif, kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai. Akibat apa? Dari tidak sesuainya output dengan kebutuhan customer, sehingga menjadi waste. Yang ketiga, agar tidak menjadi compliant, yang menyebabkan masalah dengan pelanggan internal
maupun pelanggan eksternal. Kemudian yang keempat, paling penting ya, the most important, setiap karyawan di level dan jabatan apapun harus memiliki, memahami, dan menjalankan bisnis proses di area kerjanya masing-masing dengan efektif dan efisien. Agar apa? Agar masing-masing karyawan itu mampu melakukan continuous improvement yang terintegrasi dengan target kerja perusahaan. Ini penting banget. Karena kalau misalkan semua karyawan itu punya pemahaman bisnis proses terhadap area kerjanya, dia akan punya sense untuk di proses mana yang harus saya improve sehingga bisa meningkatkan hasil kerja. Lalu ada 5 cara simpel nih, ya, yang bisa menjadi tips buat Anda untuk bisa memetakan bisnis proses di area kerjanya masing-masing, ya, dengan menggunakan metode SIPOK yang tadi. Seperti apa, Coach? Yang pertama ya, di bagian supplier, coba Anda cari tahu dulu dan kemudian list orang, bagian, departemen, atau vendor mana saja yang memang menyediakan input buat Anda untuk Anda proses. Tentunya berupa bahan baku, data, informasi, dan apapun yang memang Anda butuhkan untuk nanti bisa melakukan proses di area kerja Anda. Ya. Setelah Anda punya list supplier, tentu pasti Anda akan langsung memiliki ini, input ya. List terlebih dahulu kembali terkait dengan bahan baku, data, informasi yang Anda butuhkan dalam aktivitas kerja Anda. Kemudian yang ketiga, proses ya. List dan pahami semua aktivitas kerja apapun yang memang harus Anda kerjakan sesuai dengan job desk Anda tentunya untuk bisa mengolah input. Sehingga Anda pun nanti akan punya list ya, bisa melakukan identifikasi produk apa, layanan apa, hasil kerja apa yang memang harus saya berikan kepada customer based on dari input yang sudah diproses. Dan terakhir tentunya yang paling penting juga Anda harus mampu memetakan hasil kerja saya ini buat siapa, produk saya ini akan digunakan oleh siapa, layanan ini akan dipakai oleh siapa. Lalu Coach, contohnya bagaimana nih? Saya ingin tahu contoh bentuk bisnis proses itu seperti apa. Nah, sebetulnya bentuk bisnis proses mapping itu kalau Anda search ya di web pencarian itu banyak sekali bentuknya. Ya, ini saya buat bentuk bisnis proses yang menurut saya paling sederhana dan paling dapat diaplikasikan dimanapun. Nah, ini saya buat contoh bisnis proses untuk jabatan seorang trainer. Ya, bagaimana contohnya Coach RK? Kita lihat di input ya. Input itu artinya adalah sesuatu yang akan kita proses ya. Di input ini Anda bisa cantumkan juga suppliernya. Ya, misalkan suppliernya siapa? User. Inputnya apa? Berupa kebutuhan pelatihan. Nah, kira-kira dari kebutuhan pelatihan ini yang berupa input tadi, ini akan diolah menjadi seperti apa bagi seorang trainer? Masuk ke dalam bagian proses. Prosesnya apa saja? Misalkan ya, ketika kita punya kebutuhan pelatihan dari user, maka kita akan lanjutkan dengan yang namanya analisa kebutuhan pelatihan atau TNA ya, Training Need Analysis. Kemudian setelah TNA ada proses berikutnya. Apa saja? Misalkan menyusun kurikulum pelatihan ya. Kemudian menyusun silabus modul pelatihan, apalagi pembuatan modul pelatihan. Selanjutnya ada pembuatan soal tes. Kemudian berikutnya lagi ada trial modul pelatihan. Ya, yang memang ini akan dijalankan untuk bisa mengolah input berupa kebutuhan pelatihan tadi. Ada lagi ke prosesnya, kalau masih ada tetap dicantumkan, ya. Misalkan di sini, oh ada validasi modul pelatihan, ya, oleh trainer itu sendiri. Kemudian menyusun schedule pelatihan, mengirimkan invitation pelatihan, hingga evaluasi hasil tes, ya. Kemudian selanjutnya membuat laporan pelatihan dan mengirimkan laporan pelatihan, dan terakhir adalah pembuatan sertifikat pelatihan. Nah ya, dari inputan satu tadi, kebutuhan pelatihan, proses yang dilakukan oleh trainer itu sekian banyak.
Dan memang ini dilakukan karena untuk bisa menghasilkan output. Ada lagi nggak inputnya? Ya, nggak cuma satu dong, pasti banyak input yang bisa kita olah ya. Contohnya lagi, misalkan ini ya, dari eksternalnya. Kalau dari tadi user kan internal ya, ini dari eksternalnya. Penawaran pelatihan, misalkan ya, itu sebagai inputan bagi trainer untuk diproses. Apa yang dilakukan di sini gitu ya? Pertama, untuk mengolah penawaran pelatihan tadi, maka kita akan rekap, misalkan ya, trainer akan merekap penawaran pelatihan. Kemudian setelah direkap, sharing penawaran pelatihan itu kepada user yang membutuhkan. Setelah itu, negosiasi harga ke vendor, kalau memang ada kebutuhan. Setelah itu, pengajuan biaya pelatihan ya ke bagian finance untuk bisa dikeluarkan budgetnya, misalkan ya. Setelah itu, pembuatan ikatan dinas, karena biasanya kalau ada external training itu ada ikatan dinas, ya supaya jangan sampai setelah training, misalkan ya karunya itu malah pergi gitu aja, gitu ya. Kemudian, rekap sertifikat pelatihan dari vendor. Itu adalah tugas atau proses yang dilakukan oleh trainer pada saat dia mendapatkan input dari eksternal, vendor, ataupun konsultan terkait dengan penawaran pelatihan. Nah, lalu setelah proses ini apa? Masuk ke bagian terakhir, yaitu output ya. Karena tentu setiap proses yang dilakukan dari banyak proses ini akan menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan output, menghasilkan produk, layanan, atau hasil kerja. Nah, bagi trainer, tentu outputnya itu bagi customer-nya. Siapa? Salah satunya adalah peserta training ya. Nanti peserta training dapat apa dari proses yang banyak ini gitu ya? Dia akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan atau kompetensi. Ya, kemudian mendapatkan sertifikat pelatihan bagi peserta training itu sendiri. Nah, tidak hanya peserta training ya, customer dari trainer ini ada juga user. Ya, user ini nanti dapat apa outputnya dari semua proses yang dilakukan untuk mengolah input tadi. Salah satunya adalah laporan evaluasi pelatihan. Nah, itu dia contoh bisnis prosesnya ya terkait dengan trainer. Semoga bisa membantu Anda untuk bisa lebih memahami cara memetakan bisnis proses bagi area kerja Anda ataupun bagi jabatan yang sedang Anda tempati saat ini. Bagaimana dalam ruang lingkup sebuah perusahaan atau bisnis? Tentu ruang lingkupnya akan semakin besar ya. Contoh misalkan di input kita isi dengan apa? Departemen-departemen terkait yang memberikan input berupa bahan baku, material, equipment, sumber daya lainnya untuk diproses oleh siapa? Departemen lain yang memang punya core function untuk bisa mengolah produk, layanan maupun hasil kerja. Ya, sehingga nanti di outputnya pun akan diisi dengan siapa? Bisa customer eksternal ataupun oleh departemen lain yang memang akan memberikan output kepada customer akhir, yaitu customer eksternal. Mudah kan membuat bisnis proses, tinggal Anda pahami sipoknya, kemudian mapping bisnis proses Anda dengan tepat. Saya Coach RK, Professional Soft Skill Trainer. Saksikan terus video-video soft skill dari RKDB Indonesia. Bye!